Ya teman-teman, ketemu lagi di channel saya yang semoga aja nggak pernah ngebosenin. Amin. Di video kali ini saya akan share tentang list barang-barang material utama pekerjaan kontraktor MEP atau instalasi mechanical, electrical, dan plumbing. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan update video terbarunya. Oke, lanjut. List barang material utama instalasi kontraktor MEP. Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pekerjaan dimulai, tepatnya pada saat tender maupun pada saat survei dan perencanaan pembuatan RAB proyek MEP tentunya. Karena dari sini kita bisa melihat merek dan tipe barang yang diminta dari pihak owner. Dan material utama ini nantinya bisa kita masukkan ke dalam perhitungan AHS atau ASP pekerjaan. Ya, kita perlu mengetahui kebutuhan dari item-item apa saja yang termasuk ke dalam material utama masing-masing pekerjaannya. Fungsinya itu ya untuk mempermudah menganalisa pekerjaan untuk disesuaikan dengan kuantiti instalasi dari pekerjaan tersebut. Untuk tiap barang itu biasanya ada beberapa opsi yang tercantum atau yang ditawarkan. Ada pilihan primer dari owner dan pilihan sekunder dari kontraktor. Apabila item barang tersebut limit stok, tidak sesuai atau apalah, untuk saran apabila ada perbedaan dari pekerjaan tersebut. Karena nantinya dari masing-masing item material utama tersebut satu persatu akan diajukan kepada owner untuk dimintai persetujuan barang atau lebih dikenal dengan form approval material barang, yang mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Basic pengetahuan ini sangatlah penting sebelum memulai pekerjaan, karena termasuk tahap prakerja. Saya sangat sarankan banyak-banyak untuk googling gambar dan fungsi-fungsi itemnya, lalu menonton video cara pemasangannya, agar membantu kita untuk mengetahui letak-letak dari item-item tersebut dipasang. Karena sebagai driver engineering, saya sering bolak-balik proyek dan kantor. Untuk administrasi ini berguna sekali untuk menghitung kuantiti RAB nantinya. Di kontraktor MEP banyak sekali pekerjaan instalasi, dari mulai instalasi pemipaan plumbing, fire hydrant, AC, gas, electrical panel, kabel tray dan wiring kabelnya, lalu elektronik fire alarm, sound system, data, CCTV, dan telepon yang mempunyai material utamanya masing-masing. Yang pertama adalah plumbing atau pemipaan. Material utamanya untuk air bersih atau clean water adalah pipa jenis PPR dan PVC. Lalu ada pompa dan aksesorisnya. Untuk hitungan RAB nantinya, unit pompa dan aksesorisnya yaitu valve-valve dan lain-lain, itu biasanya saya urutkan di RAB paling pertama sebelum masuk instalasi pekerjaan. Mungkin nanti akan saya bahas juga di video selanjutnya. Kemudian ada instalasi pemipaan air bekas dan air kotor. Untuk air bekas kitchen dengan pipa gas iron, dan air bekas dan air kotor toilet dengan pipa PVC. Lalu ada pompa dan STP untuk pembuangannya. Lalu ada pemipaan fire hydrant atau sistem damkar pemadam kebakaran. Ada pompa pastinya, dari mulai joki, elektrik, dan diesel pompa untuk sistemnya. Lalu ada indoor hydrant box IHB dan outdoor hydrant box OHB, hydrant pilar, dan Siemens connection. Sedangkan instalasinya menggunakan pipa black steel schedule. Untuk fitting-fitting, aksesoris, dan valve-nya itu juga sama seperti pemipaan plumbing. Bagian tersebut nantinya juga dibuat terpisah dalam RAB khusus untuk item ruang pompa. Jika kalian bisa membaca gambar AutoCAD, item-item tersebut bisa kalian lihat posisi dan fungsinya. Lanjut.
Lalu ada pekerjaan AC dengan macam-macam jenis dan tipenya. Ya intinya sama, buat pendingin ruangan dan sirkulasi udara. Hanya fungsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek itu sendiri. Instalasinya dengan pipa refrigeran atau koper atau pipa tembaga, sedangkan pipa buangan atau drainnya menggunakan pipa PVC dan isolasi pipa biasanya. Untuk instalasi ducting menggunakan material seng BJLS untuk sirkulasi udara, biasanya untuk area basement, expose area terbuka. Lalu ada ducting PU untuk AC area per lantai biasanya. Untuk analisa ducting BJLS dan PU nanti juga akan saya coba bahas di video selanjutnya. Kemudian ada pekerjaan gas, pastinya untuk suplai gas dari ruang gas ke titik-titik instalasi. Untuk pipanya sendiri menggunakan pipa schedule 40 tapi yang seamless, pipa tanpa kelim. Sedangkan tadi untuk hidran adalah pipa welded atau pipa las. Selanjutnya ada pekerjaan elektrikal. Material utamanya cukup banyak, tergantung proyeknya juga. Kalau dibaca dengan AutoCAD biasanya ada di diagram single line, itu pasti sudah tercantum alur sistemnya, dari mulai trafo, panel TM atau MVDP, lalu panel FMDP, panel ATS, dan panel-panel distribusi lainnya. Untuk instalasi kabelnya ya banyak, sesuai kebutuhan distribusinya. Lalu ada tray and ladder yang merupakan support untuk tempat instalasi kabelnya. Lalu lighting system adalah instalasi penerangan. Material utamanya ya jenis-jenis lampu yang berbeda-beda untuk tiap area, dengan armaturnya atau rumah lampu yang berbeda-beda juga. Kemudian instalasinya. Lalu ada MVDP atau panel TM, panel tegangan menengah. Itu yang tadi saya bilang ada di ruang panel, merupakan sistem dari electrical panel. Next ada distribusi transformer atau trafo. Lalu ada instalasi generator atau genset, dan di ruang genset biasanya memakai tambahan peredam ruangan pada instalasinya. Lalu pekerjaan lightning protection atau penangkal petir. Terakhir ada elektronik, yaitu fire alarm system, dengan material utama itemnya ada MCFA, annunciator, detektor, dan pastinya instalasi pengkabelannya. Untuk analisanya sendiri sudah pernah saya share videonya. Lalu ada juga pekerjaan sound system, dari mulai pemasangan speaker, ampli, mixer, dan sebagainya. Lalu instalasi per titiknya. Kemudian ada pemasangan CCTV dengan unit kamera CCTV-nya dari mulai tipe fix, dome, bullet, PTZ, lalu perangkat DVR atau NVR, dan instalasi tentunya. Sebenarnya masih ada pekerjaan elektronik lainnya yang ketinggalan, seperti pemasangan telepon dan jaringan data internet, karena ada instalasi kabelnya yang pastinya juga dikerjakan oleh kontraktor MEP. Dan item-item tadi yang saya sebutkan nantinya satu persatu untuk detail speknya, dari mulai merek, tipe, jenis, ukuran, serta data lain yang diperlukan, itu nantinya akan diajukan kepada pihak owner dalam bentuk hard copy, yaitu form approval material barang. Dan pastinya satu persatu nanti akan saya buatkan analisa harga satuan pekerjaannya masing-masing. Ya teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat infonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe tentunya. Semangat share ilmu pengetahuan.